Baiklah, selamat sore Ibu. Ya, Ibu Tutor Teti Rahmi dengan saya Hediana. Saya mahasiswi UT S1 PG PAUD. Ya, dengan tugas hari ini, tugas keterampilan seni dan tari. Tugas kedua ya. Dengan perikop itu rangkuman uraian materi, elemen-elemen dasar tari, fungsi tari anak usia dini, gerak tari dan kreativitas anak tari anak usia dini dan kecerdasan. Sama-sama saya akan menjelaskan sesuai dengan yang terdapat dalam modul 6 sampai 8. Yang pertama yaitu karakteristik gerak berirama tari anak usia dini. Ia terdiri dari unsur tari pada anak usia dini. Unsur utama tari adalah gerak, tetapi tidak semua gerak dapat dikatakan tari. Ada dua aspek penting dalam tari, yaitu gerak dan irama. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kurt Schacht bahwa tari adalah gerak tubuh yang ritmis. Sedangkan karakteristik gerak pada anak usia dini secara umum adalah meniru, manipulasi, dan bersahaja. Dalam bermain, anak-anak senang menirukan hal-hal yang diamatinya, baik secara audio, visual, maupun audiovisual. Anak-anak melakukan gerakan-gerakan secara spontanitas dari objek yang diamatinya sesuai dengan keinginan atau yang disukainya. Tari untuk anak usia dini harus mengacu pada karakteristik gerak yang dapat digerakkan oleh anak usia dini tersebut. Gerakan tubuh merupakan medium utama tari pada anak usia dini loh. Ya, gerakan-gerakan ini terbentuk dari unsur tenaga, ruang, dan waktu. Baik, untuk selanjutnya ada jenis tari anak usia dini. Terdiri dari fungsi tari, yaitu sebagai sarana upacara ritual, fungsi tari sebagai sarana upacara ritual merupakan sebagai sarana upacara ritual. Masyarakat pada zaman dahulu biasa melaksanakan upacara ritual ketika akan memulai suatu peristiwa. Misalnya ketika menyambut kelahiran, upacara kematian, memulai bercocok tanam, berburu, atau akan pergi ke medan perang. Kemudian yang kedua sebagai hiburan. Tari yang berfungsi sebagai hiburan bertujuan untuk mengungkapkan ekspresi kegembiraan atau rasa syukur. Tari hiburan ini tidak terikat oleh kaidah-kaidah. Biasa diselenggarakan pada acara-acara pesta seperti pesta perkawinan, khitanan, syukuran, peringatan hari-hari besar nasional, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga sebagai tontonan. Tari sebagai tontonan merupakan tarian yang disajikan khusus dengan kaidah-kaidah artistik yang telah ditata apik untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas. Contohnya ketika jenis tarian tradisi dikemas hanya untuk dipertontonkan dalam pergelaran. Dalam hal ini tidak terjadi interaksi antara penari dan penonton. Kemudian untuk jenis tari ada tari berdasarkan pola garapannya. Berdasarkan pola garapannya, jenis tari dibagi menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tari yang telah hidup sejak masa lampau pada komunitas masyarakat tertentu dan memiliki nilai-nilai ritual. Ditinjau dari segi artistiknya, tari tradisional dikategorikan menjadi dua, yaitu tradisional rakyat, tradisional klasik. Berikut beberapa contoh tari tradisional rakyat, diantaranya tari tayub, tari ketik tilu, tari gandrung, tari dolalak, tari serampang, dan sebagainya.
Kemudian tari kreasi baru adalah karya tari yang merupakan hasil pengembangan berdasarkan pola-pola tari yang telah ada. Contohnya yaitu tari Manuk Rawa, tari Jaipong, tari Cipas, dan sebagainya. Kemudian, tari berdasarkan koreografinya digolongkan menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok. Tari tunggal adalah tari yang disajikan oleh satu orang penari. Jika tari tunggal ditari oleh banyak penari disebut tari masak. Kemudian tari pasangan adalah tarian yang disajikan secara berpasangan dan penari satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau ada respon. Tari kelompok adalah tari yang disajikan sejumlah orang penari. Kemudian yang terakhir tari berdasarkan temanya. Dibedakan menjadi 2, yaitu tari dramatik dan tari non-dramatik. Tari dramatik tari yang dalam pengungkapannya menggunakan cerita. Kemudian tari non-dramatik adalah tari yang tidak menggunakan cerita ataupun drama. Kita lanjut ke karakteristik gerak berirama pada perkembangan anak usia dini. Ya, terdiri dari pola pengembangan tari anak usia dini, gerak pada perkembangan kognitif anak usia dini, gerak pada perkembangan afektif anak usia dini, dan gerak pada perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, pengembangan tari anak usia dini terdiri atas pola pengembangan gerak, pola pengembangan irama, dan pola pengembangan ekspresi. Ketiga pola tersebut merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Pola pengembangan gerak dilakukan dengan mengolah gerak dasar seperti berjalan, berlari, dan semua gerak aktivitas keseharian dengan memberi sentuhan estetika. Pola pengembangan irama dapat dilakukan dengan cara memainkan alat-alat perkusi ritmis. Pola pengembangan ekspresi dapat dijadikan sebagai sarana aktualisasi diri anak usia dini. Oke, kemudian gerak tari atau sering disebut dengan Brian Jim dipakai istilah dimensi lateralis untuk belahan otak kiri dan kanan, dimensi pemfokusan bagian belakang otak atau bagian depan otak, serta dimensi pemusatan untuk sistem limbis dan otak besar. 5 pengertian tentang belajar antara lain belajar pada hakikatnya, menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya, belajar memerlukan proses dan pentahapan serta kematangan diri, belajar memerlukan proses pentahapan diri, belajar akan lebih mantap dan afektif bila dorongan dengan motivasi. Dalam banyak hal belajar itu merupakan suatu percobaan. Kemampuan belajar seseorang harus diperhatikan dalam rangka menentukan isi pembelajaran. Jadi belajar tari memerlukan kecerdasan intelektual karena diperlukan menghafal gerakan serta mensintesiskan dengan irama musiknya. Kemudian yang ketiga, gerak pada perkembangan afektif anak usia dini ya. Untuk melatih perkembangan fisik motorik anak melalui tari dapat dilakukan dengan cara permainan. Memilih permainan tradisional Indonesia merupakan satu upaya dalam memperkaya kreativitas guru, melatih motorik kasar dan halus anak usia dini. Permainan tradisional Indonesia sangat banyak jenis dan ragamnya, seperti permainan congklak, petak umpet, asak-asakan, dan lain sebagainya. Berikutnya, kemampuan merespon gerak berirama pada anak usia dini. Pemanfaatan pemberahanan gerak anak usia dini dalam gerak berirama terdiri dari tudel, preschool, pembendaharaan gerak dasar pada anak usia dini, pemanfaatan gerakan sebagai gerakan berirama, pengamatan atau pengidentifikasian bercerita dan peniruan. Kemampuan dasar anak dapat dikembangkan dengan lebih baik bila diberi kesempatan untuk memaksimalkannya dengan bantuan orang dewasa di sekitarnya, khususnya orang tua dan gurunya. Kemampuan dasar tersebut meliputi fisik,
berpikir, sosialisasi, emosi, berkomunikasi baik secara tertulis maupun verbal. Pengembangan estetikanya dapat ditumbuh kembangkan melalui pengenalan bidang seni, terutama seni tari atau gerak berirama. Dengan kemampuannya yang terbatas tersebut, anak sudah dapat dilatih untuk menggunakan vocabulary gerakannya untuk menari melalui pengamatan, bercerita, dan peniruan. Kemampuan merespon anak usia dini dalam gerak berirama meliputi dari merespon melalui berapresiasi, merespon melalui menirukan, merespon melalui bercerita. Kemampuan merespon gerakan pada anak usia muda sudah dapat dilihat dengan cara meminta anak untuk bercerita, menirukan, dan mengapresiasi gerakan-gerakan pada tarian yang ditontonnya. Jenis gerakan yang direspon anak adalah gerakan yang sudah sangat dikenalinya. Melalui bercerita, guru dapat memotivasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga anak dapat menjelaskannya dengan bebas. Melalui menirukan, guru dapat membimbing anak untuk meminta anak mengimitasi gerakan-gerakan inti sang tokoh tarian. Melalui mengapresiasi, guru dapat memotivasi anak dengan mengajukan pertanyaan tentang penilaian anak terhadap tarian yang dilihatnya. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan tentang modul 6 sampai 8 untuk tugas 2 minggu ini. Terima kasih.